Materi pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG. UIN Maliki Malang memiliki 7 fakultas, diantaranya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Humaniora, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta Pasca Sarjana. UIN Maliki Malang sejak 2008 sudah bersertifikasi ISO. Beberapa kelebihan UIN Maliki Malang dalam menyelenggarakan pendidikan yaitu integrasi keilmuan yang memadukan antara sains dan Islam, integrasi kelembagaan yang memadukan antara perguruan tinggi dan pondok pesantren, yang dimana ketentuan untuk mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan Ma'had selama 1 tahun. Di UIN Maliki terdapat Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab. Pengembangan bahasa, baik bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan masih banyak lagi. Terdapat rumah tahfidz yang mewadahi para mahasiswa jika ingin melanjutkan hafalan Al-Quran. Rumah tahfidz ini juga mengembangkan minat dan bakat mahasiswa, khususnya tahfidzul Quran. UIN Maliki memiliki rumah moderasi beragama yang akan mendidik mahasiswa menjadi unggul, moderat, toleran, serta berprinsip memiliki nilai keagamaan, kebangsaan yang kokoh, cinta agama, dan cinta budaya. Memiliki perpustakaan yang memadai, memiliki ribuan e-book jurnal, dapat diakses oleh semua mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran, menulis tugas akhir, maupun menulis karya ilmiah. Proses pembelajaran 8 semester, SKS, penelitian, pengabdian masyarakat meliputi PKL, KKN, ujian komprehensif, yudisium, dan wisuda. UIN Maliki Malang memiliki ciri khas dibandingkan dengan kampus-kampus lainnya, yaitu terdapat pengembangan kepribadian melalui MPK dasar, mata kuliah keislaman, dan mata kuliah filsafat. Materi kedua oleh Dr. Hajah Ilvi Nurdiana sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi. UIN Maliki memiliki keunggulan atau prestasi, diantaranya pengelola BLU terbaik 1 PTKIN, akreditasi institusi A, akreditasi prodi dengan 50%, berakreditasi A, bersertifikasi internasional, peringkat 2 PTKIN berdasarkan WIPO 2019. Peringkat 3 PTKIN menurut Sinta, terbaik sistem manajemen strategi, bersertifikat ISO, memiliki perpustakaan yang unggul dengan akreditasi A, Top 10 Islamic University dunia. Materi selanjutnya yaitu mengenai DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, organisasi intrakampus di lingkungan universitas dan fakultas, memiliki fungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan juga lembaga yang mengkoordinasikan serta menginstruksikan kegiatan kemahasiswaan. DEMA memiliki kementerian, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Memiliki proker Sahabat Desa yang peka terhadap warga sekitar, serta Sapa Sekolah yang bersosialisasi ke sekolah-sekolah. SEMA atau Senat Mahasiswa, lembaga legislatif yang mengkoordinasikan
Dema, UKM, serta HMJ memiliki 4 fungsi, yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas Dema diantaranya mengawasi dan mengontrol Dema, memberikan persetujuan kegiatan yang dilakukan oleh Dema, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda acara. UKM mahasiswa, Menwa atau Resimen Mahasiswa, yang bertujuan menciptakan keamanan di lingkungan universitas atau kampus. Yang kedua ada Pramuka dengan nama Racana Maulana Malik Ibrahim, diperuntukkan untuk mahasiswa yang memiliki keilmuan dan keterampilan yang tangguh serta mampu bermasyarakat. UKM selanjutnya yaitu KSR PMI Unit UIN Malang. UKM yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan, memiliki pengurus inti, ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris, dan bendahara. Memiliki proker kesehatan yaitu donor darah dan program kerja humas seperti outbound. Memiliki kegiatan rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan, Mustafa, dan disnatalis. UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana mengembangkan minat bakat dalam seni bernyanyi, memiliki divisi kewirausahaan untuk menggalang dana guna mensupport lomba, inventaris, dan konser tahunan tampil di acara internal maupun eksternal kampus. UKM Seni Religius berdakwah dan berkarya melalui seni. Lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif bidang seni Islami, melahirkan kader Islam, memiliki jiwa pemimpin agamis. Terdapat 7 divisi, diantaranya sholawat, gambus, kaligrafi, kiroah, MC, qasidah, serta nasyid. UKM Teater Komedi Kontemporer. UKM yang bergerak di bidang seni teater yang sudah berdiri 35 tahun. UKM Mapala Tursina, organisasi pecinta alam yang memiliki tujuan resosial atau rekreasi sosial, olahraga, dan juga ilmiah. UKM Unir. UKM yang mewadahi dan memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Terdapat sepak bola, voli, bulu tangkis, tenis meja, basket, sepak takraw, dan juga catur. UKM UAPM Inovasi. UKM yang bergerak di bidang jurnalistik, kemampuan desain grafis, fotografi, dan penerbitan media. UKM LP2M, Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa. UKM ini akan meningkatkan kualitas intelektual yang mengembangkan kemampuan dalam hal kajian dan penelitian masalah keagamaan, filsafat, sosial politik, dan juga pendidikan. UKM Simfoni FM. UKM seperti broadcasting yang melatih, membawakan sebuah program radio atau mempersiapkan suatu program radio seperti musik dan berita. UKM Ikatan Pencaksilat NU Pagar Nusa. UKM ini mempelajari dan mengembangkan seni bela diri yang bertujuan untuk melestarikan warisan dari leluhur. UKM HTQ. UKM yang mempelajari atau memperdalam ilmu Al-Quran. UKM Kopma Padang Bulan. UKM Kopma Padang Bulan adalah wadah bagi yang memiliki jiwa entrepreneur. Kopma atau Koperasi Mahasiswa ini memiliki usaha minimarket dan unit fotokopi yang bisa menjadi tempat pelatihan untuk terjun langsung ke dalam hal manajemen dan melayani berdagang. UKM Komus.
UKM ini adalah tempat untuk mengembangkan jiwa bermusik, dapat berlatih dan mengembangkan dalam hal bermain alat musik serta bernyanyi. UKM Taekwondo Indonesia. UKM ini meningkatkan latihan fisik, mental, spiritual, dan juga akal. Materi selanjutnya yaitu Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid. Kunci mengendalikan pandemi ada dua, yaitu vaksinasi dipercepat untuk herd immunity dan disiplin prokes. Dampak terhadap pandemi COVID-19 di sektor ekonomi yaitu turunnya pertumbuhan, melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Dampak COVID-19 di sektor pendidikan. Putus sekolah, banyak anak yang harus bekerja, persepsi orang tua, kekerasan pada anak, dan resiko eksternal, penurunan capaian belajar. Dampak di bidang sektor sosial, meningkatnya angka kematian, meningkatnya angka kriminalitas, kebijakan di sektor pendidikan, bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, dan juga rumah sakit pendidikan. Pentingnya kolaborasi heksahelix, yaitu model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Terdapat 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu kemajuan teknologi, agama, serta pasar. Mencerdaskan diri, menyiapkan secara intelektual, menguatkan fondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda. Peran dan peluang UIN atau PTKIN. Arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif, menjadi generasi unggul, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, serta kesalehan dan peduli sosial. Materi selanjutnya yaitu Conceptualizing the Moderation in the Context of Indonesian Islam. Memiliki 2 arus besar yaitu Sunni Islam dan Syi'i Islam. The most contemporary labels is Moderate Islam dan Islam Nusantara. Definisi moderasi secara etimologis wasatiyah yang berarti jalan tengah, posisi tengah, serta berkeadilan. Secara terminologis memiliki arti pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keragaman, toleransi, dan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks maupun konteks. Dasar teologi diambil dari surat Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis sahih Bukhari, legal opinion of the Jewish and Muslim scholars, context of moderation in Indonesia. Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni antara pemeluk agama, histori Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung maupun tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel, aliansi politik Arab-Amerika, oil, political nepotisme, and hypocrisy. Peran mahasiswa. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi.
konflik Palestina-Israel, aliansi politik Arab-Amerika, oil, political despotism and hypocrisy. Peran mahasiswa. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan.